Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan pelajari SKI ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Yang pertama yaitu bertahanus di Gua Hiro. Ketika mendekati usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering beruzlah dan bertahanus di Gua Hiro. Nah, ini adalah penampakan dari Gua Hiro ya. Gua Hiro itu terletak di Jabal Nur, tepatnya di sebelah utara kota Mekah. Bisa diperhatikan, Gua Hiro itu gambarnya seperti ini. Nabi Muhammad beruzlah dan bertahanus di Gua Hiro. Apa itu artinya uzlah? Nah, uzlah itu artinya mengasingkan diri untuk memohon petunjuk kepada Allah. Sedangkan bertahanus artinya beribadah selama beberapa hari atau beberapa malam. Jadi Nabi Muhammad di dalamnya Gua Hiro itu memohon petunjuk mengasingkan diri dan beribadah di situ. Tujuannya untuk apa? Nabi Muhammad itu merenungi keadaan moral dan keyakinan masyarakatnya yang semakin rusak. Maka dari itu, Nabi Muhammad melakukan uzlah dan tahanus tadi di situ agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana menangani keadaan masyarakatnya tersebut. Yang kedua yaitu menerima wahyu pertama. Nah, di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, beliau datang kepada Nabi Muhammad mengatakan bahwa, "Wahai Muhammad, bergembiralah. Saya Jibril dan engkau adalah Rasulullah bagi umat ini." Malaikat Jibril pun seraya berkata, "Iqra, bacalah." Nah, pada saat itu maka turunlah wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bagaimana reaksi Nabi Muhammad? Nah, pada saat itu Nabi Muhammad belum bisa membaca, tidak dapat membaca. Dan akhirnya malaikat Jibril pun membacakan wahyu tersebut surat Al-Alaq ayat 1-5 kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengikutinya dengan bacaan yang fasih. Turunnya wahyu pertama itu menandai bahwa Nabi Muhammad telah menjadi seorang nabi. Nabi Muhammad itu malah merasa takut karena ditemui oleh seorang malaikat Jibril tadi, dan dalam keadaan yang masih diliputi ketakutan, Nabi Muhammad SAW itu menceritakan kejadian di Gua Hiro kepada Khadijah istrinya. Kemudian Khadijah itu mengajak Nabi Muhammad untuk menemui seorang ahli kitab yang bernama Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa, "Wahai Khadijah, suamimu Muhammad telah menjadi seorang nabi." Oke, sekarang yang ketiga yaitu turunnya wahyu kedua. Nah, setelah turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad itu terus-menerus mendatangi Gua Hiro untuk menerima wahyu yang selanjutnya. Waktu kekosongan turunnya wahyu itu disebut dengan fitratul wahyu atau masa berselangnya wahyu. Nah, hingga pada saat Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril itu menampakkan wujud aslinya, sehingga Nabi Muhammad merasa takut. Nah, kemudian Nabi Muhammad pergi ke rumah. Sesampainya di rumah, beliau menggigil dan meminta diselimuti oleh Khadijah istrinya. Nah, pada saat itulah Allah menurunkan wahyu yang kedua melalui malaikat Jibril, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Turunnya wahyu yang kedua ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat sebagai Rasul. Beliau ditugaskan untuk memberi peringatan dan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia.
Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga dapat bermanfaat dan bisa difahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya.